bird on a tree. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Romi Aulia. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai materi audit SI, yaitu risiko teknologi informasi dan konsep manajemen risiko teknologi informasi. Tapi di video ini kita membahas dulu bagian A nya, yaitu risiko teknologi informasi. Oke, jadi apa sih yang dimaksud dengan risiko? Jadi risiko itu bisa diartikan sebagai sesuatu kejadian yang akan terjadi yang dipengaruhi oleh faktor kemungkinan seperti ancaman yang bisa menyerang beberapa kelemahan dan menghasilkan efek yang bisa merugikan bagi organisasi atau bagi sebuah perusahaan. Jadi itu yang dimaksud risiko ya. Saya ulang lagi, adalah suatu kemungkinan yang bisa saja terjadi berupa ancaman yang bisa menyerang kelemahan suatu sistem, itu bisa berdampak bagi kerugian perusahaan. Sedangkan arti dari sistem keamanan adalah semua tindakan atau usaha yang dilakukan organisasi atau usaha yang dilakukan perusahaan dengan menggunakan aset yang mereka miliki untuk menjamin keamanan dari perusahaan atau organisasi. Oke, jadi itu pengertian secara ringkas dari risiko dan sistem keamanan. Sekarang kita lihat risiko dari teknologi informasi. Ya, yang namanya teknologi informasi itu pasti berperan penting dalam sebuah organisasi atau di dalam sebuah perusahaan ya. Jadi berperan sentral atau sangat penting di dalam organisasi. Jadi mengabaikan risiko teknologi informasi itu bisa berdampak besar, menimbulkan kerugian bagi organisasi perusahaan. Jadi terlalu berisiko kalau manajemen di perusahaan itu mengabaikan kelemahan-kelemahan teknologi informasi. Oke, jadi dampaknya itu ya secara garis besar atau signifikan bisa merugikan pihak-pihak yang ada hubungannya dengan perusahaan, baik itu pihak internal maupun eksternal. Kalau internal ya seperti manajemennya sendiri atau pemilik perusahaannya sendiri. Sementara itu contoh dari yang bisa merugikan secara eksternal adalah rekanan dari perusahaan atau konsumen perusahaannya itu sendiri. Terus selanjutnya yang paling fatal itu bisa membuat buruk nama perusahaan atau organisasi ya. Jadi reputasinya bisa rusak. Jadi nggak hanya nama manajemennya saja ya, tetapi secara umum perusahaan atau organisasinya secara umum. Itu dampak bagi nama perusahaan. Sekarang kita lihat klasifikasi risiko yang ada di perusahaan ya, klasifikasi risiko teknologi yang ada di perusahaan. Yang pertama dibagi menjadi hazard risk, yaitu biasanya disebabkan oleh bencana alam ya, seperti kebakaran, tanah longsor, banjir dan lain sebagainya. Biasanya hazard risk ini disebabkan oleh bencana alam. Lalu yang kedua klasifikasinya secara finansial ya, yaitu harga pengadaan barang untuk teknologi informasi itu kan sering berubah-ubah tergantung dari mata uang. Terus kredit ya, kalau dia mengadakan teknologi informasinya itu atau membuat TI-nya itu memakai sistem kredit ya, itu kan kepastian dari lagi-lagi berhubungan dengan mata uang. Terus adanya inflasi di sebuah negara misalnya, itu secara finansial, risiko secara finansial. Yang ketiga risiko secara strategis. Yang pertama contohnya adalah adanya kompetisi atau persaingan yang tidak sehat dari satu perusahaan dengan perusahaan lain. Kalau contohnya dia membuat produk yang sama misalnya tapi beda perusahaan. Terus inovasi dari teknologi yang cepat tapi tidak bisa diikuti perkembangannya oleh si perusahaan, itu bisa beresiko bagi perusahaannya sendiri. Terus selanjutnya regulasi yang berubah-ubah di satu negara, misalnya aturan yang sering berubah, atau penyerangan terhadap brand image-nya atau brand dari perusahaan, jadi diserang oleh perusahaan pesaing. Terus klasifikasi selanjutnya adalah di operational risk,
Yang pertama contohnya adalah kemampuan teknologi informasinya yang tidak sebanding dengan kebutuhan zaman ya. Terus selanjutnya bisnis operasinya juga tidak berkembang, itu bisa mengakibatkan risiko bagi perusahaan. Atau selanjutnya adalah serangan terhadap keamanan dari sistem operasional di sebuah perusahaan. Sekarang kita lihat klasifikasi terkait dengan informasi dan data di teknologi informasi ya. Yang pertama adalah loss of confidence of informasi. Maksudnya adalah data dan informasi yang ada di dalam perusahaan itu tetap bisa terlihat oleh orang-orang yang tidak berkepentingan atau pihak-pihak yang tidak berhak, yang tidak mempunyai hak untuk melihatnya. Jadi informasinya itu bisa dikatakan bocor, data dan informasinya itu bisa dilihat oleh orang atau pihak lain yang tidak punya hak akses untuk melihat. Itu klasifikasi yang pertama. Terus yang kedua, loss of integritas of information. Maksudnya adalah data dan informasinya tidak lengkap ya, jadi tidak sesuai dengan fakta atau kejadian yang asli, atau telah dilakukan perubahan atau modifikasi misalnya di datanya itu, jadi nggak lengkap lagi karena sudah dirubah-rubah, tidak sesuai dengan yang real ya, yang asli. Terus yang ketiga, loss of availability of informasi. Jadi pengertiannya adalah informasi, data dan informasinya itu nggak ada saat dibutuhkan oleh bagian manajemen misalnya. Terus yang keempat, loss of authentication of informasi. Jadi datanya itu tidak punya tingkat kebenaran lagi, jadi hampir sama dengan integritas ya, loss of integrity, atau tidak sesuai dengan fakta, atau sumber data yang akan diolah oleh sistem itu nggak jelas. Itu contoh klasifikasi atau ancaman yang terkait dengan data dan informasi. Sekarang kita lihat penyebab terjadinya risiko teknologi informasi. Jadi secara garis besar atau secara umum, kegagalan proses TI itu biasanya karena pengabaian. Jadi lebih banyak ke konsep diabaikan, makanya muncul risiko teknologi informasi. Jadi masalah teknis itu tidak terlalu banyak sebagai penyebab kegagalan proses TI-nya, tapi lebih ke diabaikan. Jadi baik itu sengaja atau tidak, karena yang namanya penggunaan teknologi informasi itu pasti punya resiko sedikit atau banyak ya. Biasanya kegagalan itu terjadi karena risiko-risiko tadi diabaikan dibanding dengan masalah teknis. Terus kegagalan teknologi informasi tadi bisa mengakibatkan kerugian bagi perusahaan atau salah dalam mengambil keputusan, terutama oleh bagian manajemen. Terus manifestasi kelemahan lain dari risiko teknologi informasi adalah karena tata kelola TI-nya yang tidak efektif dan efisien. Jadi tidak dirancang sebagus mungkin, tidak dirancang seefektif mungkin. Itu yang bisa menyebabkan kegagalan. Terus selanjutnya adalah terlalu kompleksnya, sistemnya terlalu kompleks, terlalu rumit ya, sehingga menjadi tidak terkontrol atau tidak terkendali. Nah, ini yang paling fatal selanjutnya adalah karena kurangnya kesadaran pihak manajemen terhadap kemungkinan kegagalan atau kemungkinan risiko terkait dengan teknologi informasi. Oke, sekian saja materi singkatnya. Untuk selanjutnya di materi konsep manajemen risiko itu di pertemuan selanjutnya. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan tinggalkan di kolom komentar. Oke, dukung terus channel Romi Aulia dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Jadi semoga materinya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.